Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan di hadapannya. Yang suka memuji Tuhan, angkat tanganmu saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Wow, semuanya, glory bagi Tuhan. Terima kasih kebersamaannya. Dan akan kita lakukan bersama-sama dengan malaikat di surga. Yakini saudaraku, setiap pujian penyembahan yang kita bawa adalah bersama dengan malaikat Tuhan. Berbahagialah sebab apa yang kita ungkapkan hari ini, baik itu berupa terima kasih, penyembahan, ucapan syukur dan yang lainnya, semuanya itu bermuara kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rindukan Tuhan setiap waktu yang dapat mempersatukan hati kita hingga kita merasa bahagia, terlebih bahagia di dalam keluarga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini merupakan doa kami padamu. Oh, haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Bersama malaikat di surga, mari nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Kami mengangkat tangan ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kami akan lakukan ini terus bersamamu, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian,
bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesusku, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. haleluya, 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 aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya, 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 aku menyembahmu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, kami memujimu, menyembahmu, memuliakanmu. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, angkat suaramu, bermazmurlah baginya. Glory bagi Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyembahlah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memujimu, menyembahmu. Haleluya. Kami angkat suara kami bagimu, Yesus Kristus. Kami memujimu dan memuliakanmu, menyembahmu, datang sujud padamu yang kudus. Nyatakan kasih karuniamu bagi kami. Kami semuanya rindu. Kami semuanya rindu jamahan kuasamu. Nyatakanlah haleluya, glory, glory, haleluya. Kami memujimu. Oh, kami menyembahmu, mengangkat suara kami kepadamu, bernyanyi, memuji, memuliakanmu Yesus, haleluya. Glory, Hosana. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Oh,
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Glory. Yesus, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatanmu, oh Tuhan. Tuhan aku rindu, kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, dan ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, haleluya. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oh, saat ini, Yesus, haleluya. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu pengurapan-Mu. Nyatakanlah, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik, yang telah mempersatukan kami untuk kami ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Semuanya percaya sama-sama berkata, amin. Salam Bapak Ibu, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, karena kita akan dipersatukan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Amin. Satukan tepuk tangannya bagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari semua sama-sama bergandengan tangan
dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi, di antara kita semua, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya eratkanlah kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tanganlah, oh, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi, di antara kami, oh, keluarga kerajaan bergandengan, semuanya bergandengan tangan, dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman saling mengasihi, oh, di antara kami semua, sebab kami keluarga kerajaan Allah. Hari ini katakan, hari ini ku rasa bahagia dan berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, dan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kaulah saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh Yesus, kaulah sahabatku dan kaulah saudaraku, tiada yang dapat memisah. Hari ini ku rasa bahagia, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan kita Yesus, Tuhan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan terangnya kasih Tuhan. Kita semuanya, kau sahabatku dan kaulah saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dan kaulah, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dan tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima
Terima kasih buat kebersamaannya Bapak Ibu yang kami kasih. Silakan duduk karena kita akan mau dengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberi persembahan. Juga bila ada anak-anak sekolah minggu, adakah di antara kita? Ayo. Mari maju, puji Tuhan. Ayo. Ya, dengan bergegas cepat. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Menghadap ke jemaat saja. Ayo, ya. Dah. Bapak Robert berdoa buat anak-anak. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menitipkan anak-anak di tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Sebentar mereka akan belajar Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berikan kemampuan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya menjadi rema dalam kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Engkau sertai keluarga mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau berkati anak-anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Baik, mari kita angkat persembahan yang ada di tangan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami memberi dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Mari semuanya kita katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama kami silakan Pak. Melayani Tuhan, Bersatu selamanya
dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Oh, bagi kami Kaulah segalanya. Untuk kasih sayang Tuhan Yesus yang dicurahkan bagi kami. Pagi hari ini kami berkumpul, bersekutu, menaikkan pujian dan penyembahan kehadirat-Mu yang kudus. Karena segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami bisa beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, agar kami layak mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang ada dalam ruangan ini dengan urapan dari surga, juga hamba-Mu Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak-Mu, urapi juga untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur dan ucapan syukur ini kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam. Terima kasih untuk tim Prophetic yang sudah melayani. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seminar penginjilan di sini, hari Kamis Jumat. Penuhlah semua GBI yang ada di Provinsi Jambi hadir. Jadi para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pekerja-pekerja di sini penuh. Kebetulan pada Rabu malam Kamis, saya dengan Pak Pendeta Akai, istri saya, Ibu Yeni, pergi besuk orang sakit di rumah sakit malam-malam. Besoknya tepar, sakit. Masih sempat ikut seminar tapi tidak konsen. Istri saya juga sampai hari ini masih tergeletak. Tadi malam Ibu Yeni datang mendoakan, tetap aja tergeletak. Alkitab bilang tidak sampai tergeletak, kalau ini kami sampai tergeletak. Mulut pun pahit, tidak bisa makan yang enak-enak. Tapi puji Tuhan, saya duluan sehat, tapi belum sehat betul. Istri saya masih tergeletak. Terima kasih. Pada pagi hari ini saya dikasih tugas tentang keteladanan iman dari Abraham kepada istri dan anak-anaknya. Judulnya beriman meski terhalang dalam pandangan. Hampir semua orang Kristen sudah baca tentang kisah Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Ini juga teladan bagi bapak-bapak terutama. Karena apa? Di dalam satu organisasi manusia itu yang paling terkecil adalah keluarga. Dan keluarga itu yang paling utama adalah bapak-bapak. Sang suami harus menjadi teladan
mencontoh bapak orang beriman yang namanya Abraham. Karena apa? Di dalam Alkitab dituliskan seorang suami itu adalah raja di tengah-tengah keluarga, imam di tengah-tengah keluarga, dan nabi. Dia mendoakan, dia mengambil keputusan, dia bernubuat buat anak-anak masa depan. Pertama-tama kalau kita urut ke atas tentang turunan Abraham itu adalah turunan dari Sem, daripada Nuh. Turun ke Sem, terus turun lagi sampai kepada Abraham. Abraham juga punya keluarga, sepupu-sepupunya, termasuk istrinya juga sepupu. Nahor masih besannya itu masih sepupu juga. Saudara, di sini ada sesuatu yang luar biasa. Dari sekitar banyak suku-suku bangsa di dunia, ternyata ada satu pribadi yang diam di tanah Ur. Tanah Ur itu tanah utara, Ur Kasdim di utara Irak, di tanah Sinear. Keluarga Abraham berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memanggil Abraham, ya Tuhan, keluarlah dari keluargamu, dari tanah leluhurmu. Akan kutunjukkan kepada tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Sesuatu yang ajaib terjadi. Abraham tidak nanya lagi, tidak nanya sama Tuhan, tidak nawar-menawar. Tuhan, kemana aku beliau pergi? Bagus tidak tanahnya Tuhan? Enak tidak kalau diduduki? Di sana Abraham tidak banyak ngomong. Ya Tuhan, cuma ya Tuhan. Secara pandangan iman, Abraham itu tidak melihat apa-apa ke depan. Seperti hidup kita, kalau kita mau cari kerja di satu kota, apa pengharapan kalau kita kerja di lain kota, di luar kota Jambi? Ya. Ada apa yang akan diraih? Bagaimana caranya? Kalau kita baca-baca Alkitab tentang Kejadian pasal 12, Abraham tidak banyak cerita, tidak nawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku mau keluar kalau Tuhan sediakan fasilitas ini. Jadi secara iman dia terhalang pandangannya oleh alam di sekitarnya. Pasti alam sekitarnya kan kalau Timur Tengah waktu itu sampai sekarang juga masih padang gurun. Mungkin juga ada pohon-pohonan karena juga Abraham ketemu dengan pohon tarbantin di Mamre. Di dalam perjalanan hidup yang Abraham lakukan, dia hanya beriman kepada panggilan. Dia tidak bertanya jawab, bernegosiasi dengan Allah. Dia cuma berkata, kalau bahasa sekarang ini, yes, siap. Jadi langsung berjalan. Di dalam perjalanan Abraham, dia membawa istrinya. Istrinya itu sepupunya. Jadi kalau bahasa Manado anak bersaudara, sepupu lah. Keponakan lah. Bukan keponakan, anak bersaudara, sepupu lah. Tapi membawa juga keponakan Lot dan keluarganya. Abraham berjalan. Tibalah di tanah bernama Mamre. Di situ katanya, dia tertulis di dalam Alkitab, ada pohon tarbantin. Saya cari-cari pohon tarbantin itu apa sama dengan pohon meranti apa tidak dapat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang yang baru merantau, seumur hidup baru merantau tuh,
baru keluar dari tanah Ur Kasdim, dari tanah Sinear, sudah merantau ke Kanaan, ke tempat di mana akan kutunjukkan. Belum disebutkan di dalam Kejadian pasal 12. Ke tanah yang akan kutunjukkan. Belum tahu tuh tanah itu, tapi ya sampai juga di tanah Kanaan. Tanah yang kau pijak inilah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa sampai disebut Bapak orang beriman? Karena dia tidak tawar-menawar tentang panggilan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipanggil oleh Tuhan, dia tawar-menawar. Dia mau lihat situasi dulu baru mau pelayanan. Kalau menguntungkan melayani, kalau tidak menguntungkan tidak melayani. Saudaraku yang kekasih, makanya Abraham disebut Bapak orang beriman. Maksudnya harus beriman seperti diteladani oleh Abraham. Saya dan saudara beriman, meneladani imannya Abraham. Mempercayakan diri. Satu ketika tahun 97, saya panggil istri saya dari Kalimantan, bawa ke Jambi. Pertama dia datang ke Jambi dan tinggal. Kalau dulu rumah saya di sini, ini belakang gereja nih. Istri saya shock. Oh, Bapak ini bawa aku ke hutan. Di sini hutan. Hutannya hutan pisang semua, nggak ada hutan-hutan belantara, hutan pisang aja sama bambu-bambu. Terus saya bilang, kalau di sini aku jadi kepala keluarga. Jadi aku jadi komando dalam rumah tangga. Kalau di Kalimantan, istriku jadi kepala keluarga. Kenapa? Dia punya salon besar dan yang masuk ke pasien-pasiennya itu, konsumennya itu banyak sekali. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Jadi banyak duit. Dia jadi kepala rumah tangga. Memimpin kami. Saya sebagai suami. Tapi di sini aku yang jadi kepala rumah tangga. Jadi saya bawa istri saya dari Kalimantan itu bertukar posisi tanggung jawab. Karena memang laki-laki harus jadi kepala rumah tangga. Bukan terima makan doang kalau laki-laki itu. Di sini perjalanan iman diuji. Pertama yang diuji oleh Tuhan sama Abraham, pertama adalah ketaatan. Dia harus taat firman Tuhan. Pergi dari tanah leluhurmu, keluar. Keluar itu artinya igreja kalau bahasa Portugis. Keluar. Jadi dari zona nyaman harus keluar. Jadi Abraham keluar bersama istri dan keponakannya. Silot itu keponakannya. Apa yang terjadi? Tuhan berperkara. Abraham diberkati. Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal berikutnya, Abraham menjadi orang kaya dan sangat kaya. Definisi kaya pada saat itu berbeda dengan kaya saat-saat ini. Kalau definisi kaya orang zaman sekarang, banyak rumah, banyak mobil, banyak anak, banyak rezeki, tapi tidak banyak istri. Pada saat itu definisi kaya bagi zaman Abraham adalah banyak ternak, lembu. Ya bukan lembu juga, sapi juga. Ya lembu dengan sapi sama. Domba, kambing. Di sana kan bahkan Abraham bertambah kaya. Ternyata bukan juga bertambah kaya, tetapi bertambah tua. Pertama, walaupun tua, dicatat di dalam Alkitab bahwa biarpun tua, istrinya cantik. Disinilah saya melihat seorang nenek-nenek cantik yang dikagumi oleh bangsa Mesir.
Abraham bicara sama istrinya, dia mau masuk ke Mesir dan raja di situ adalah Abimelek. Kau bilang, ada orang tanya, kau adalah saudaraku. Pertanyaannya, kok Abraham bapak orang beriman berbohong? Berbohong enggak tuh Abraham? Tidak. Secara urutan hierarki keluarga memang sepupu, saudara. Tapi waktu itu masih boleh. Seperti orang Batak lah sama apa? Pariban. Itu kan sepupuan kan? Pariban. Nah ini mungkin ceritanya juga si Sarah itu paribannya Abraham. Ini sepupuan. Nggak bohong. Tetapi sepupu yang dijadikan istri. Kenapa berkata demikian? Karena cantiknya menurut Abraham bahwa istrinya itu cantik, banyak laki-laki yang suka. Nanti aku mati dibunuhnya. Jadi khawatir. Kekhawatiran seperti itu akan dialami oleh setiap orang. Tetapi tidak ditoleran oleh Tuhan. Ternyata Tuhan ancam Abimelek, kalau kau mengambil perempuan itu, kau akan kena kutuk. Itu istri orang. Jangan kau tiduri dia. Dan Abimelek panggil Abraham, ternyata kau berdusta. Itu istrimu. Betul Tuhan. Dia istriku tapi dia juga saudaraku. Jadi tidak bohong-bohong amat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan Abraham bukan cuma sampai situ saja. Dia tidak punya anak. Tiba-tiba terpikir oleh Sarah, gimana supaya punya keturunan? Hartaku banyak, siapa mewarisinya? Apakah akan kukasihkan kepada budakku? Komunikasi dengan Tuhan, tidak, anakmu. Tapi kan Sarah itu wanita. Wanita itu dominan pakai perasaan. Walaupun dia istri pendeta, istri profesor segala macam, kalau sudah bicara perasaan, wanita itu pakai perasaan. Abraham sudah pakai iman. Tapi istri tetap pakai perasaan. Bayangkan Sarah tawarkan sama kakek ganteng kan, Abraham teh kakek ganteng. Kalau zaman sekarang, Pak, kawin aja sama budakku itu, bolehlah, cantik kan, biar punya keturunan. Bapak-bapak yang usia kakek-kakek disuruh tidur sama pembantunya, mau apa enggak? Pertanyaannya begitu. Abraham itu, oh iyalah mau. Nggak nolak kan? Yang nggak ada dicari, yang ada disodorin. Tidurlah sama pembantuku, Pak. Oh iya mau. Dasar laki-laki itu, kakek Abraham mau aja. Dan ternyata di dalam cerita Alkitab diberikannya budaknya Sarah, pembantunya Sarah. Kalau zaman sekarang pembantu, kalau zaman dulu budak, yang namanya Hagar. Dan setelah dihampiri, entah itu zamannya itu ada nikah siri atau nikah RT, enggak tahu, tapi prinsipnya dihampiri dan mengandunglah si Hagar. Jadi ada satu kecongkakan diri, kesombongan diri di Hagar. Aku ini ternyata bisa mengandung anaknya bosku, tuanku ini Abraham. Sehingga dia sombong sama Sarah. Sarah sang nyonya ndak hamil-hamil. Akhirnya Sarah marah. Usir si Hagar itu, budakmu itu. Tapi berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Tuhan janji sama Hagar, tetaplah setia sama Sarah.
Dan aku akan menjadikan anak daripadamu itu, anaknya Ismail, akan kuberikan 12 suku untuk bangsa Arab. Dan ternyata untuk keturunan daripada Sarah 12 suku untuk jadi bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang di dalam Alkitab catat, bahwa pengharapan Abraham tidak hilang dengan lahirnya Ismail. Dia tetap percaya bahwa dari keturunannya, karena Tuhan bilang sama Abraham, dari keturunan mula akan muncul bangsa-bangsa, akan dijadikan bangsa yang besar. Cobalah kau lihat langit, hitunglah bintang-bintang di langit. Apakah terhitung? Demikianlah keturunanmu akan seperti bintang di langit. Bintang di langit itu tidak terhitung banyaknya. Dan itu tergenapi di dalam bangsa Israel. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, iman yang dimiliki Abraham itu tidak mudah. Makanya dia punya gelar bapa orang beriman. Iman pertama dihalangi oleh situasi dan keadaan. Apakah iya aku mau hidup di tanah gurun ini, melahirkan bangsa-bangsa? Apa iya? Tidak ada apa-apa di sini daripada di Sinear. Di Sinear itu adalah, kalau saudara baca-baca kajian pasal 11 itu, kampungnya Nimrod yang mendirikan Menara Babel di sana. Kalau bicara tentang Menara Babel, berarti banyak rakyat di sana, banyak penduduk, rame. Tidak seperti di tanah Kanaan, sepi waktu itu. Walaupun sudah ada bangsa-bangsa lain, tetapi sepi, hanya padang gurun. Apakah Abraham mundur? Tidak, dia percaya. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena Allah yang dia sembah, yang disebut Yahweh, adalah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang tidak ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga Abraham tetap berjalan di dalam panggilannya. Dia tidak pernah menoleh ke belakang tentang tanah Sinear yang ditinggalkannya. Enggak pernah ada kata-kata di dalam Alkitab saya baca, Abraham berunding sama istri, bagaimana kita balik lagi ke Sinear. Nah, tetap Abraham berjalan di atas panggilan Tuhan. Berjalan terus. Sehingga mereka datang di satu tempat yang sangat subur. Timbullah perselisihan antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Dan Abraham ngomong kepada Lot, sini nak, ponakan ya, mungkin sini Lot, ini ngomong sama Om. Kau pilih mana yang kau ingin di sini. Nanti kebagianku adalah sisa kamu. Sisa pilihan kamu adalah bagian aku. Lot melayangkan pandangan ke sekeliling tanah Kanaan itu. Di pandangnya lembah Yordan, tanah Sodom dan Gomora. Kalau lembah Yordan itu, kalau nggak salah, kalau sekarang itu ada batu apa ya? Petra yang ada bukit dipahat seperti gedung, namanya Petra. Lembah Yordan. Dan lo melihat bahwa tanah Sodom dan Gomora itu subur. Sehingga diputuskannya, Om, lembah inilah untuk aku. Oke, ambillah. Hebat enggak Abraham? Bukan Abraham sebagai orang yang merasa paling tua, pamannya, dia memilih yang dulu. Abraham yang bawa Lot ke tanah Kanaan itu. Tapi Abraham mengalah. Pilih aja kamu Lot, nanti sisanya buat aku. Pilihlah di mana kau ingini. Secara logika, harusnya Abraham memilih, dia pamannya, paling tua. Berhak mengambil keputusan. Tetapi Abraham tahu bahwa dia dipimpin Tuhan, Yahweh, pencipta langit dan bumi. Tidak akan pernah dibiarkannya. Demikianlah
Lot akhirnya pergi ke tanah Sodom dan Gomora. Dan Abraham memilih sisanya. Ya, di tanah Kanaan itulah. Perjalanan hidup tidak mudah. Satu kali raja-raja di sekitarnya menjerang tanah Sodom dan Gomora. Dan Lot termasuk tawanan raja-raja itu. Istri dan anak-anaknya dibawa. Setelah ada laporan dari anak buahnya tentang penyerangan raja-raja Kanaan kepada Sodom dan Gomora, dan dia tahu bahwa Lot di sana ikut ditawan, Abraham marah. Dia kejar raja itu. Abraham bukan seorang raja, tapi dia seorang kaya. Berarti anak buahnya banyak, ratusan anak buah Abraham itu yang menggembalakan domba. Saking kayanya dia ratusan, hampir sama dengan pasukan kerajaan. Saking banyaknya itu, saking banyaknya ternaknya, saking banyak juga pekerjanya. Diserangnya dan berhasil. Dibawanya kembali Lot dari rampasan raja-raja itu, raja-raja Kanaan. Dan hasil rampasan mereka dari negara-negara lain diambil juga sama Abraham. Ada satu hal prinsip di sana. Abraham memberikan persembahan 1/10 dari hasil rampasannya kepada Raja Salem. Inilah perpuluhan pertama yang dicatat di dalam Alkitab untuk memberikan perpuluhan. Ya. Jadi perpuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Catatan pertama di dalam Alkitab memberikan 1/10 dari hasil rampasan. Saudara kekasih, perjanjian Allah diperbaharui lagi dengan Abraham. Abraham, ya Tuhan, aku akan memberkatimu. Engkau akan mempunyai keturunan seperti basiri laut, seperti bintang di langit, seperti debu di tanah. Sebagai tanda perjanjian, Abraham sembelihkan lembu, domba, burung merpati. Dan binatang itu dibelah dan digeletakkan di atas mezbah. Dia persembahkan kepada Tuhan. Zaman waktu itu, kalau persembahan diterima oleh Tuhan, akan dibakar oleh api dari surga. Zaman waktu itu. Jadi bukan api yang dinyalakan di dalam bait Allah, api yang pakai kayu api, tetapi memang api dari surga. Seperti peristiwa Elia yang pernah kalau baca sejarah Elia, bagaimana juga Elia mempersembahkan korban bakaran tapi apinya dari surga. Tunggu sampai siang datang api itu. Sampai burung-burung bangkai menyerang persembahan itu, tapi Abraham usir. Pada menjelang sore baru api itu datang dan memakan persembahan Abraham di atas mezbah itu. Semua dimakan oleh api Allah. Disinilah satu perjanjian kepada Abraham yang diberikan Allah, diperbaharui perjanjiannya. Dan saat itu Tuhan juga melawat Sarah. Tahun depan aku ke sini, aku akan melihat istrimu melahirkan. Sarah mendengar perkataan Tuhan sama Abraham. Sudah tua begini mana ada. Aku ada sudah baca bahasa sekarangnya menopause sudah. Termasuk juga Abraham. Nah, seperti Tuhan ngomong sama saya saat ini, Dad, kamu akan punya anak. Dalam hati saya, anak dari mana?
istriku sudah menepus, aku aja sudah lemah syahwat. Mana bisa gitu kan. Ini logika berpikir zaman sekarang. Anggaplah saya itu seperti Abraham. Dan Tuhan jangan kau ketawain. Tahun depan aku kesini kau sudah punya anak. Jadi kuasa Tuhan jangan pernah dibatasi. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang impossible bagi Allah adalah possible. Contoh yang paling nyata, Maria mengandung tanpa persetubuhan manusia. Apalagi Abraham, suami istri, pasti Tuhan nyatakan kekuasaannya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup iman Abraham, pertama tidak terhalangi oleh situasi, kedua tidak terhalangi oleh cemoohan. Istrinya bercemooh, nggak mungkin kita punya anak, udah tua aku ini, udah nenek katanya, kalau bahasa kita itu. Ketiga, tidak terhalangi oleh tidak punyanya keturunan. Tetap dia percaya Tuhan akan jawab segala sesuatu yang dia imani. Ketiga, tidak pernah terhalangi oleh situasi tentang keadaan rumah tangganya. Sehingga secara finansial Abraham no problem. Sangat kaya, baca di Alkitab ini. Abraham kaya dan sangat kaya, diberkati Tuhan. Ada keraguan Abraham untuk berjalan terus? Tidak. Saya percaya dan dia percaya sampai janji Tuhan digenapi di dalam Ishak. Bayangkan dari anak satu sampai menjadi satu bangsa yang besar yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, Israel. Suatu ketika Abraham dengan Sarah berunding. Bagaimana anak kita harus punya pasangan hidup supaya kita beranak cucu. Dan apa yang dilakukan? Pergilah ke tanah sanak saudaraku, di tanah nenek moyangku, di tanah Ur-Kasdim di Sinear. Pergilah ke situ. Carilah istri buat anakku. Dia menyuruh hambanya dan bersumpah. Akhirnya anak pembantu Abraham itu pergi ke tanah leluhurnya, ke tempat Silaban, orang sepupunya, saudara sepupunya dari Sarah. Silaban, kalau baca di pasal 13-14 itu, bagaimana pembantu Abraham, kalau zaman itu disebut budak, pergi ke sana dan mencari jodoh buat anaknya Ishak. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ini kita bisa ada gambaran bahwa mencari pasangan hidup paling penting adalah saudara seiman. Kami di gereja kami lama, kami ditekankan kalau mencari pasangan hidup waktu saya itu masih lajang. Satu gereja. Terus seiman. Terus takut Tuhan. Pada saat saya merantau di Kalimantan, ketemulah calon istri. Abangnya istri saya ini, dulu masih sekolah Alkitab, satu sekolah Alkitab. Tapi sama-sama full time. Abang istriku jadi pelaut, aku jadi pemborong lah, tapi tempat bawa kapal. Akhirnya karena dia sejarahnya itu dia satu gereja dengan saya,
dan saya lamar dia. Satu ketika saya bertetangga di belakang gereja HKBP. Bapak-bapak di sebelah rumah saya itu. Pak Teddy. Pak Teddy kan orang Sunda. Memangnya kenapa? Enggak, orang Sunda itu ya seperti istrinya Pak Akai itu kan orang Sunda. Putih-putih, cantik-cantik katanya. Kenapa Pak Teddy pilih orang Manado hitam lagi? Waktu itu saya tersinggung sekali, kurang ajar nih orang. Orang Batak mau ngomong, saya bilang, anaknya si Bayu, Pak Bayu, saya milih istri saya bukan soal cantik, enggak cantik. Satu hal saya bilang, dia satu gereja dengan saya. Di Manadonya satu gereja dengan saya. Kami waktu itu masih pemuda ditanamkan bahwa kalau cari pasangan, pertama adalah satu gereja dan satu iman. Saya tidak pandang dia cantik atau tidak, tapi dia satu gereja. Dan istri saya bisa bantu saya, dia pintar segalanya. Jika macet usaha saya, istri saya bisa bantu. Tapi prinsipnya adalah seiman. Saya diberkati di gereja yang saya rintis. Saya disahkan dalam pernikahan kudus. Dan saya berumah tangga sampai sekarang. Begitu juga seperti Abraham. Kenapa dia memilih Sarah? Ya logikanya Sarah cantik, tetapi satu rumpun, satu turunan. Kan waktu itu belum ada gereja. Mungkin kalau Abraham ada gereja sudah satu gereja. Satu rumpun, satu turunan. Seiman. Sama-sama menyembah Allah yang tidak kelihatan, yang disebut Yahweh. Bapak Ibu, saudara sekalian, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak gadis, punya anak bujangan, anak lajang ya. Cari calon menantu pertama adalah kalau bisa satu gereja. Kalau enggak bisa satu iman, lain gereja tapi satu iman. Itu prinsip hidup. Sama-sama takut akan Allah. Kalau enggak takut akan Allah, seiman. Tapi enggak seamin. Seiman, ya menyembah Tuhan. Tapi enggak seamin apa? Enggak setia. Saya punya kasus, ya untungnya bukan jemaat sini ya. Orang Manado, bayangkan uang cash setiap bulan, dia kapten kapal, gajinya 100 juta sebulan. Gaji bersih, belum ada gaji kotor. Kalau disebut gaji kotor, kalau pelaut banyak sekali seserannya. Entah uang minyak, entah uang trip, adalah. Yang bersih 100 juta sebulan. Tetapi karena istrinya memang sih orang Kristen tapi tidak seamin. Suaminya berlayar, istrinya berlayar juga dengan laki-laki lain. Wih, dahsyat. Situlah saya luntur kepercayaan. Dulu saya senang sekali sama buru Batak. Sabtu di Jakarta saya pacaran dengan buru Batak. Kalau saya buru Batak itu setia, walaupun suaminya tukang judi, tukang pukul, setia gitu. Oh saya bangga sekali kalau lihat buru Batak. Kalau di pasar Senen itu di pasar Impres, orang cari duit itu bukan laki-laki sih. Laki-lakinya judi lapor tuak, istrinya cari duit di pasar Senen itu. Semua inang-inang jualan tuh pasar Senen itu, di pasar Impres itu. Pasti inang-inang orang Batak. Saya salut sekali sama inang-inang orang Batak. Biarpun susah, dia tetap setia. Pas di sini lihat, kenapa dia dikasih 100 juta. Suami berlayar juga. Di situ saya luntur kepercayaan kepada buru-buru Batak. Dulu saya senang sekali sebelum dengan istri saya punya pacar buru Batak.
Kalau istri saya kan baru Manado. Jadi, enggak lah, saya bilang banyak juga nih baru Batak yang enggak setia. Dulu, salut saya, betul. Di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita seperti Abraham itu, kita jadi teladan. Pertama buat keluarga. Abraham enggak neko-neko, dia meninggalkan keluarganya, ikut Tuhan. Dia padahal pada saat itu pandangan imannya terhalang oleh situasi, padang gurun, entah di kerajaan mana, entah di negara mana, entah di tanah yang mana. Tetapi dia berjalan lurus pada panggilan Tuhan. Dalam perjalanan hidup, dia direcokin oleh keponakannya. Tetap Abraham setia, memandang kepada panggilan Tuhan. Ketiga, dia direcokin oleh keturunannya. Sudah tua belum punya anak, sementara harta semakin banyak. Siapa yang akan mewarisinya? Tuhan tahu kegelisahan Abraham dan Sarah. Tuhan turun, Tuhan ngomong, kau akan mempunyai anak. Dahsyat. Dan Abraham tidak pernah mundur. Dia berjalan. Sebab itu, apa ikrar Tuhan di dalam Alkitab? Perbuatan Abraham dihitung sebagai kebenaran. Iman Abraham dihitung sebagai kebenaran. Dan kebenaran itu juga turun kepada saudara dan saya. Iman kita dihitung kebenaran. Terutama iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Iman saudara dan saya itu menjadi kebenaran. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman saudara dan saya ditebus oleh darah yang sama. Ada darah domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Saudaraku, perjalanan hidup akan diuji oleh keadaan kita. Apa yang diujinya? Apakah kita akan mundur atau kita maju terus? Perjalanan hidup kita akan diuji oleh keadaan, ekonomi. Kau ikut Tuhan susah terus? Ada satu pengalaman dalam hidup saya. Saya ajarkan di komsel apa itu? Simpang Ahok ya. Sama komsel di Jalan Babolong. Dari pengalaman saya tiap hari saya baca Mazmur 23. Ini iman saya. Mau diturutin? Boleh, tidak diturutin ya tidak dosa. Tuhan adalah gembalaku, takkan aku kekurangan. Dia memimpin aku kepada rumput hijau. Dia menuntun aku kepada air yang tenang. Dan itu disebut setiap hari. Perjalanan dan pengalaman hidup saya tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Diberkati. Saya sudah saksikan juga di komsel-komsel. Saksi hidup. Mordekai masih kecil. Ibu ini sudah jadi ibu gembala di sini. Mereka itu saksi hidup kami di belakang gereja rumah. Tidak punya kerjaannya, cuma kuli bangunan. Gajinya 10.000 sehari. Ini saya imani itu Mazmur 23 Allah. Tuhan adalah gembalaku. Saya kadang-kadang datang ke Pak Alai, kasih kerjaan aku. Dia tuh tukang aluminium tapi banyak proyek. Entah apa ada. Pasti Pak Alai kasih saya kerja. Dan Tuhan pelihara kami. Setiap saat. Sampai anak-anak kami sekolah. Anak kami yang kecil itu umur 4 tahun. Yang besar umur 6 tahun. Jadi waktu itu kelas 2 SD sama yang belum sekolah. Sampai sekarang sudah lulus semua.
Bagaimana Tuhan memelihara hidup saya? Saya 2 kali stroke, hernia, buang air besar darah, buang air kecil darah, prostat, rumah kebakaran. Tapi saya masih tegak. Karena apa? Saya tegak mengikuti iman Abraham. Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Dan sampai sekarang pun tidak ada kekurangan yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah hidup khawatir. Coba Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Abraham ini menyerahkan seluruh aspek kehidupannya, keluarganya, kesehatannya, kekayaannya kepada Tuhan. Sehingga dia, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu, yang maha kuasa itu. Waktu itu belum ada Tuhan Yesus, Tuhan yang maha kuasa. Mereka-reka kebaikan bagi Abraham. Di mana hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Diberkati luar biasa. Amin. Sebab itu saudara dan saya, kita semua yang ada di dalam ruangan ini, kita serahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka-rekakan hidup kita di dalam genggaman tangan yang maha pengasih dan penyayang. Saudaraku yang kekasih, hidup ada dalam genggaman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Percayakan kepada Tuhan. Terus tidak usah berontak sama Tuhan. Coba kalau saya berontak. Waktu itu rumah kebakaran saya itu lagi ibadah. Tanggal 11 Maret, masih ingat 2018. Tiba-tiba saya keluar dari pintu itu. HP saya bunyi. Pak Teddy, rumah kebakaran. Ya ampun. Saya lari, tinggalkan istri saya lari. Bawa motor langsung ke rumah. Di depan rumah tak kebun singkong. Motornya lempar ke kebun singkong. Saya lari ke rumah. Saya buka pintu rumah, pintu besinya. Saya buka pintu kayu, tahu-tahu api dari dalam nyembur keluar. Aduh. Saya lari itu kenapa? Saya nyelamatin surat-surat, ijazah, segala macam. Tapi setelah saya menjauh dari api ini, entah Tuhan, entah hati nurani saya, ngomong gini dalam hati saya. Sudah tua kok ingat sejarah. Ingat ijazah, memangnya mau ngelamar kemana gitu. Jadi saya sudahlah mengundurkan diri sambil begini saja melihat api berkobar-kobar. Ya Tuhan, rencana apa Tuhan? Saya cuma gitu sama, rencana apa Tuhan bagi saya? Kok ada begini gitu. Logikanya, nih kalau orang Kristen, Tuhan jagai rumah saya dari kebakaran. Kok Tuhan tidak jagai? Saya tidak begitu, tapi saya cuma diam, apa rencana Tuhan bagi saya. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan ingin saya mengucap syukur. Jadi pada saat itu terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan berikan musibah ini kepada saya. Karena setelah sadar, surat-surat rumah saya taruh di bank, pinjam di bank. Oh jadi rumah-rumah ada kebakaran, cuma ijazah masa bodoh lah. Surat rumah ada di bank, tidak apa-apa. Terima kasih, dan di sini bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Seperti Tuhan bekerja kepada Abraham. Abraham yang tidak punya apa-apa dan bukan apa-apa, Tuhan angkat dia jadi bapak orang yang beriman. Dari sanalah terlahir segala bangsa. Tuhan berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati kamu akan diberkati. Siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk. Maka Abraham dan keturunannya sampai saat ini diberkati Tuhan, yaitu bangsa Israel.
Semua ini adalah pelajaran bagi saudara dan saya. Kita berkiblat iman kita seperti Abraham kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi tidak pernah khawatir kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita dihadapi oleh situasi-situasi yang menurut logika kita tidak masuk akal. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan keluar. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di sana dikatakan Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau ada masalah yang Tuhan berikan kepada kita, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tetap setia dan Tuhan bilang, saat kamu dicobai, Tuhan kasih jalan keluar. Amin. Tuhan akan kasih jalan keluar. Ada way out-nya, bukan buntu. Percaya saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang iman. Bagaimana perjalanan hidup Abraham yang disertai Tuhan. Gimana cara mata memandang tidak ada kemungkinan untuk hidup enak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan buka jalan. Sehingga dari keturunan Abraham lah terjadi bangsa-bangsa. Secara logika Abraham tidak punya pengharapan untuk keturunan. Tapi Tuhan sudah berfirman, dari keturunanmu lah akan tumbuh bangsa-bangsa. Dan Tuhan sudah jawab melalui Ishak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga tidak lari dari panggilan, tetap tekun mengikuti Tuhan. Tetap tekun Tuhan beribadah di GBI Kota Baru. Secara pandangan kami Tuhan, tidak mungkin GBI Kota Baru bertumbuh. Sudah banyak keluar, sudah kosong. Tapi iman kami Tuhan, Tuhan akan datangkan jiwa-jiwa baru. Dari timur, barat, utara, selatan. Akan berdatangan. Menyembah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Kami akan maju terus. Seperti Abraham maju mengiring Tuhan. Berapapun keadaan kami, apapun keadaan kami, Tuhan menyertai kami. Kuserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, jemaat GBI Kota Baru ke dalam tangan-Mu. Tambah-tambahkan jiwa untuk beribadah kepadamu di tempat kami. Kami sama-sama menyembah Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Apa yang telah Abraham alami, Kau juga berikan kepada kami, supaya kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan, karena Kau Allah yang perkasa dan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat Pak Teddy yang telah membagikan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Cara selanjutnya kami serahkan. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7,
Ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk event HUT Natal dan Tahun Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam Betel Community BCOM, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihobing untuk wilayah Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Betel Angkatan Pertama yang bertempat di GBI Kota Baru Jambi. Pembelajaran akan dimulai pada 3 September 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Hai, shalom teman-teman. Saya Robi Pai, saya berasal dari Tawau Sabah. Sekarang saya lagi mengikuti kelas POAB dan apa yang saya dapatkan di sini bagi pemahaman yang baru tentang apa itu bermisi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Shalom, perkenalkan nama saya Hermalina Wanggai. Saya alumni STT Real Batam dan sekarang saya sedang mengikuti POAB. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan paradigma yang baru tentang misi dan juga bagaimana strategi-strategi menanam gereja. Shalom, saya Elsa Denise Sandi. Saya alumni STT Betel Indonesia dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, Malaysia. Dan apa yang saya dapatkan dalam POAB ini adalah mengenai misi dan juga penanaman gereja. Selain itu, kami juga diajar bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas, bahkan bisa memanusiakan manusia. Karena bermisi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengenalkan Kristus kepada banyak orang, tetapi juga bisa menghidupi kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam event Battle Evangelist Training. Tuhan Yesus memberkati. Jambi untuk Indonesia. Gembala Sidang dan staf mengucapkan happy birthday dan happy wedding anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada di antara kita yang barusan ditampilkan yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi. Biar didoakan oleh Ibu Gembala, boleh? Ibu Yeni maksudnya. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita. Bapa dalam sorga, Hamba serahkan Ibu Yuli ke dalam tangan-Mu. Tuhan, di mana dia berulang tahun, biarlah jadikan dia istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan, istri yang taat, hormat, tunduk kepada suaminya, sehingga suaminya tidak akan kekurangan suatu apapun. Tuhan, turunkan berkat Abraham bagi dia, nyatakan kasih anugerah-Mu bagi dia, sehingga dia akan berbahagia menjadi perempuan yang bijak. Terima kasih Tuhan, berkat Abraham yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa dalam sorga, Hamba serahkan Revita ke dalam tangan-Mu, di mana ya Tuhan dia berulang tahun. Biarlah Engkau memberkati Revita, Engkau jadikan dia anak yang baik, anak yang taat, hormat, tunduk kedua orang tuanya, terutama kepada Tuhan. Berkat Abraham turun atas dia yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat siang hari ini, kami ucap syukur kami dapat ibadah, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan di tempat ini. Sungguh kami diberkati Tuhan pada hari ini. Kami boleh bertumbuh berbuah di dalam kedewasaan, takut akan Tuhan, melakukan segala apa yang Kau perintah bagi setiap kami Tuhan. Bagi siang hari ini Bapak, Engkau berkati jemaat yang hadir di tempat ini, terus berkarya, mengurapi dan menuntun serta di dalam rumah tangganya, terus Engkau berkarya Bapak untuk kemuliaan nama Engkau ya Tuhan.
Berkati juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan isi kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Kau berkati hikmat, terus berkarya di dalam kasih, sehingga boleh melayani di masa-masa yang Kau sediakan waktu Tuhan. Berkati keluarga Kepala Sidang kami, juga keluarga besarnya Tuhan Kau berkati. Dan terus berkarya atas semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa orang yang mengandalkan Engkau, orang yang setia kepada Engkau dan orang takut akan Engkau, mendapat bagian di dalam kemuliaan Kau ya Bapa. Demikian juga Engkau berkati bangsa Indonesia, bangsa yang saat ini kami berada di bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa jadi berkat, bangsa yang mempunyai iman dan datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau ya Tuhan, seluruh pemimpin kami yang ada di pusat. Engkau terus berkarya berdaulat atas semuanya, tuntun dan sertai, dan berkati setiap langkah-langkah yang diambil bagian di dalam kerajaan surga. Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati mereka. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat GB Kota Baru. Terus Engkau beracara dan berkarya atas tuntunan Engkau Tuhan. GB Kota Baru menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan memberkati gereja-gereja di Kota Jambi, bahkan di gereja-gereja lain yang Tuhan yang akan melihat. Pada bahwasanya Tuhan, Engkau bertata di atas gereja GB Kota Baru. Seluruh jemaat hamba Tuhan mendukung di seluruh pelayanan GB Kota Baru di tempat ini. Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan, sertai dan pimpini Tuhan mempunyai hati untuk melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga Yerusalem, kota Israel Tuhan, Engkau berkati. Kota yang kami kasih Tuhan, berkati kota ini ketika Engkau datang membagian di dalam imannya Tuhan. Dan dengan keutuhan Engkau memberkati kota ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biar kami sebentar akan pulang. Kami rindu terus berkarya Engkau atas hidup kami. Dan kami mau terima berkat yang luar biasa daripada Engkau ya Bapa. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, engkau bertindak dengan iman dan memberitakan Injil, maka sinar wajah Tuhan akan dipancarkan bagi engkau. Kau akan diberkati dengan berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kau akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkat ini kita bawa pulang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semuanya percaya katakan amin.